warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Solihatin, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Kediri, dengan fasilitator Ibu Endang Puji Astuti dan pengajar praktik Ibu Isrofatul Hidayat. Pemirsa yang budiman, keluasan dalam coaching sangat diperlukan untuk menguraikan kekusutan suatu pemikiran atau program seseorang, agar pemikir atau pemilik program dapat mengaktualisasi secara mandiri dengan potensi yang sebelumnya tidak disadari. Lalu apa coaching itu? Coaching adalah suatu pendampingan dengan kiat-kiat tertentu terhadap murid atau rekan sejawat atau orang lain yang mempunyai permasalahan, agar yang bersangkutan dapat mengetahui akar permasalahannya dan menyelesaikannya serta mengembangkan potensi yang terpendam secara mandiri. Lalu bagaimana penerapannya? Saya akan menayangkan video coaching untuk supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya pada tayangan video berikut ini. Pemirsa, pada sesi ini CGP atau saya melaksanakan coaching praobservasi, yaitu supervisi pada rancangan program pembelajaran rekan sejawat. Ada beberapa pokok yang menjadi catatan, yakni standar kompetensi yang hendak dicapai, tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang diterapkan. Apa sih tujuan pembelajaran yang Panjenengan terapkan untuk hari ini? Tujuan pembelajaran yang saya terapkan ini adalah: pertama, anak dapat menerapkan budaya positif. Misal, anak mencuci tangan setelah kegiatan, sabar menunggu giliran, dan mandiri dalam interaksi. Jadi ditanamkan budaya positif agar anak itu terbiasa cuci tangan, terus sabar menunggu giliran. Biasanya kan kalau anak-anak ribet ya, sulit sekali untuk menunggu giliran. Atau mungkin ada tujuan lain lagi untuk selain pembiasaan itu? Ada, yaitu agar anak-anak berkreasi dengan imajinasinya sendiri, sehingga anak-anak itu memunculkan hasil karya yang kreatif. Oh iya, di situ anak yang kreatif, imajinasinya. Lalu yang kedua, area pengembangan apa yang hendak Panjenengan capai untuk hari ini, yang kegiatan? Untuk hari ini, perkembangan yang saya lakukan pertama itu sosial emosional. Terus dari sosial itu, aspek yang digunakan adalah kesabaran dan kemandirian anak. Kesabaran anak dan kemandirian aspek sosial. Terus yang kedua, kognitif. Dari kognitif ini nanti anak dapat memecahkan masalah sendiri dalam membuat hasil karya atau mengerjakan tugas gitu. Terus yang ketiga itu bahasa. Dari bahasa ini anak-anak dapat mengekspresikan bahasa eksploratif, itu bercerita apa yang dia lihat atau dengan hasil karyanya yang dibuat tadi, anak-anak bisa menceritakan dengan bahasanya sendiri. Misalnya anak diajari juga sabar, kemudian menjaga kebersihan, seperti itu untuk sosialnya. Anak bisa berkreasi dengan sendirinya dengan imajinasinya, lalu untuk bahasanya dia bisa menceritakan apa yang dikerjakan itu tadi ya, dari hasil karyanya. Luar biasa. Lalu yang ketiga, strategi apa yang sudah Panjenengan persiapkan untuk kegiatan pembelajaran? Strateginya pertama itu menyiapkan bahan. Untuk membuat itu payung dari
kertas lipat. Jadi badan saya kan siapkan itu kertas lipat dan lem dan sebagainya. Terus media pembelajaran. Karena pada hari ini tadi anak-anak saya ajarkan untuk membuat payung dari kertas lipat, maka media yang saya siapkan adalah payung. Terus ketiga pengelolaan kelas. Dalam kegiatan anak-anak itu saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Terus anak-anak saya tugaskan untuk memilih mana kelompok yang dia sukai. Terus untuk penilaian saya sudah siapkan lembar penilaian atau catatan detil. Yang di lembar penilaian itu terdapat indikator yang dikembangkan hari ini, dan dari kegiatan itu indikator nanti kita akan tahu sudah tercapai atau belum. Jadi awalnya harus disiapkan dulu kan untuk pembelajaran anak terus jadi pengelolaan kelas ini, karena pengelolaan kelas ini memang penting untuk anak-anak ya. Kalau nggak dikelola kan anak-anak itu biasanya kan agak semrawut seperti itu ya Bu ya. Lalu untuk penilaiannya sendiri Bu sudah menyiapkan instrumennya, dan di situ apa yang perlu dikembangkan indikatornya untuk hari ini. Luar biasa. Saya rasa untuk presentasi ini cukup. Nanti saya sambung. Saya melihat kegiatan anak-anak ya Bu ya. Untuk besok saya observasi. Itu untuk bahan juga bagaimana saya mungkin di situ saya dapat menemukan mengelola kelas, menyiapkan bahan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Indro atas waktunya. Pada sesi ini, CGP atau saya melakukan observasi pada pelaksanaan pembelajaran rekan sejawat berdasar pada rancangan pembelajaran yang dibuatnya. Nanti anak-anak mengambil kertas lipat satu-satu, warnanya boleh bebas dan antri, tidak boleh rebut. Yuk Mbak Fania, Mbak Lena, Mbak Kaila, pilih salah satu. Ambil kertas Mbak Nabila. Itu bentuk kipas ditempel ini loh sebentar Maya. Ini sisinya sama, ditekan-tekan dulu biar sudah jadi Mbak Kaila, sudah, terus dilipat, sudah. Kalau sudah, ambil stiknya. Dibeledak ke sana. Sudah. Sudah jadi bentuk apa? Sudah Mbak? Coba lihat untuk payungnya. Wah, bagus sekali. Halo teman-teman, saya buat payung, tapi payungnya warna kuning. Indah sekali. Apa?
Bu Siti, gimana kabarnya? Sehat ya? Ini dengan Bu Sinten? Mungkin ya. Pagi ini kita mau mengadakan sebuah sesi coaching gitu. Jadi rangkaian pembelajaran yang sudah dipelajari di sebelumnya. Ini merupakan salah satu rangkaian tersebut. Coaching supervisi akademik. Jadi di coaching supervisi akademik ada 3 tahapan. Yang pertama adalah praobservasi. Di lokakarya kemarin ada tugas untuk membantu rekan sejawat membuat RPP betul. Sudah dilakukan, Bu? Ya. Nah, sebelum dipraktekkan itu kan ada percakapan praobservasi sesuai yang sudah dilakukan juga. Baik, kemudian RPP-nya sudah dipraktekkan? Sudah nih. Terus dibuat catatan-catatan ketika observasi. Ya, bagus. Baik, untuk selanjutnya nanti ada yang namanya percakapan pasca observasi sesuai dengan perintah di tugas harus didampingi oleh PP. Nah, kali ini saya dampingi panjenengan, saya ingin melihat kemampuan panjenengan untuk melakukan coaching kepada teman sejawat yaitu PP. Masih ingat prinsip-prinsip coaching? Ya, lama aja Bu, kemitraan ya. Dia ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Nanti monggo prinsip-prinsip terus yang akan diterapkan dalam proses coaching pada teman sejawat terkait dengan apa? Terkait ini sudah dilakukan saat observasi. Monggo selanjutnya nanti waktu saya berikan sepenuhnya kepada rekan-rekan. Saya tidak akan mengucapkan sesuatu sekali. Saya akan memberikan catatan setelah dilakukan. Pada sesi ini, sebelum melakukan coaching pasca observasi, CGP atau saya sebagai supervisor teman sejawat menyampaikan hasil observasi yang telah dilakukan. Saat mengajar. Alhamdulillah, saya sudah mengobservasi tadi dan sekarang saya akan menyampaikan hasilnya, hasil dari catatan saya. Untuk aspek sosial dan emosional yang ingin Bu Imroh kembangkan itu sudah terlaksana dengan baik. Terlihat anak sudah cuci tangan tadi sebelum istirahat ya tertib. Terus kemudian ketika mengambil bahan-bahan untuk pembelajaran anak juga tertib. Lalu untuk aspek kognitifnya juga sudah terlaksana. Ada beberapa anak tapi di situ tidak selesai dalam tugas. Lalu untuk aspek bahasanya juga sudah terlaksana dan ada beberapa anak tidak mau bercerita tentang karyanya. Untuk strategi menyiapkan bahan juga sudah terlaksana, sudah menyiapkan bahan-bahan sesuai dengan materi dengan berbagai pilihan. Lalu strategi menyiapkan medianya, Bu Imroh juga sudah menggunakan media benda nyata di anak-anak bermotivasi. Lalu untuk strategi pengelolaan kelas, Bu Imroh juga sudah melaksanakan untuk pembagian kelompoknya, sudah terbagi dalam kelompok. Itu hasil dari pengelolaan. Nah, di sini ini juga ada catatan tambahan dari saya bahwa guru mengingatkan anak untuk cuci tangan saat persiapan istirahat. Terus guru juga mengingatkan anak dalam mengambil bahan itu secara mengikuti. Lalu untuk guru itu ketika proses pembelajaran membuat catatan kecil itu yang observasi di situ. Hasil dari observasi. Nah, setelah observasi ini, sekarang kita akan mengadakan coaching selanjutnya.
kira-kira bahas dari anak ini. Jadi Bu Imroh ingin mengembangkan rancangan pembelajaran tadi ya agar lebih maksimal seperti itu. Kira-kira rancangan yang seperti apa yang Bu Imroh harapkan? Saya mengharapkan rancangan yang menuangkan pembelajaran yang tidak ada, agar pembelajaran tersebut bermakna bagi mereka. Karena saya merasa agar anak tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh, begitu ya. Jadi anak itu tadi memang terlihat ya, anak yang memang ada yang tidak selesai dalam tugasnya, betul sekali. Lalu untuk menginginkan Bu Imroh menginginkan rancangan pembelajaran yang berpihak pada anak. Kalau menurut Bu Imroh, pembelajaran yang berpihak pada anak itu yang bagaimana? Kalau menurut saya, pembelajaran yang berpihak pada anak itu yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan latar belakang atau karakter mereka yang berbeda. Saya merasa belum sepenuhnya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Begitu. Jadi Bu Imroh merasa belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Kalau dari sini kira-kira Bu Imroh itu merasakan masih, kalau ada skala 1 sampai 10 itu Bu Imroh merasa pada skala berapa? Pada skala 6. Dan saya ingin mencapai pada skala 9. Luar biasa Bu Imroh. Jadi Bu Imroh ingin mengembangkan sampai pada skala 9 ya. Sekarang masih skala 6, terus Bu Imroh ingin mengembangkan sampai skala 9. Nah, terus pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak tersebut bisa up lah, katakanlah dari 6 bisa up sampai 9. Apa yang selama ini Bu Imroh pahami tentang kebutuhan peserta didik itu akan bisa mencapai target 9 itu? Saya memahami mereka itu memiliki kesiapan belajar yang berbeda, minat yang berbeda, dan gaya belajar yang beragam pula. Yang sehingga saya harus menyiapkan kegiatan yang menarik dan memenuhi kebutuhan. Jadi demikian. Jadi Bu Imroh sudah memahami bahwa murid-murid Bu Imroh itu mempunyai kesiapan belajar yang berbeda, mempunyai gaya belajar yang berbeda, itu sudah Bu Imroh pahami. Lalu apa yang akan Bu Imroh lakukan untuk memenuhinya? Untuk memenuhinya, saya akan membuat rancangan pembelajaran dengan strategi inovatif yang dapat memenuhi keberagaman kebutuhan individu, mungkin dengan menyiapkan konten yang beragam agar kebutuhan anak dapat terpisah. Saya akan menggunakan demonstrasi pembelajaran lewat digital, terus berupa video atau demonstrasi langsung di lapangan atau kegiatan berbagai bahan literasinya. Saya seperti merasa yakin bahwa literasi materi sebelumnya akan membawa anak termotivasi dalam. Jadi di sini ini Bu Imroh punya strategi inovatif menggunakan konten digital dan menggunakan secara demonstrasi secara langsung. Lalu bagaimana Bu Imroh ingin menyiapkan konten digital tersebut? Saya akan memanfaatkan sosial media dan aplikasi-aplikasi yang sudah ada seperti BMM atau YouTube atau Facebook juga bisa. Dan jika memungkinkan, saya akan membuat sendiri dengan kolaborasi. Alhamdulillah, luar biasa Bu Imroh. Jadi Bu Imroh ingin memanfaatkan media sosial seperti YouTube, platform latihan mengajar dan lain-lain itu untuk mengembangkan rancangan pembelajaran Bu Imroh. Itu sangat
luar biasa bagi saya. Nah, lalu bagaimana penerapannya dalam kegiatan intinya? Untuk kegiatan inti, saya akan menyiapkan kegiatan yang menarik dan seimbang serta beragam sesuai kesiapan, minat, dan gaya belajar. Namun tapi selain itu, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional mereka dengan pembelajaran berkolaborasi. Karena menurut pengalaman saya, pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk anak laki-laki. Luar biasa Bu. Jadi Bu Imro ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional karena Bu Imro merasa memang saat ini itu penting ya pembelajaran sosial emosional itu. Nah, jadi di situ itu diintegrasikan kepada rancangan pembelajaran sosial. Kalau menurut Bu Imro sendiri, seberapa pentingnya itu sampai seberapa untuk pembelajaran sosial emosionalnya sendiri itu bagi anak-anak saat ini? Menurut saya sangat penting karena pada masa ini kompetensi sosial dan emosional anak memiliki peran 80% dari keberhasilan yang akan mereka capai. Saya berharap nantinya mereka menjadi generasi yang Seru sekali ini. Nah, lalu kira-kira siapa sih nantinya yang dapat membantu mewujudkan komitmen Bu Imro dalam hal ini nanti? saya akan membantuan ada sebagai rekan kerja sedikit dan murid agar harapan yang saya rancang tadi dapat mencapai tujuan secara maksimal. Termasuk saya yang nanti juga ikut dimintai bantuan ya, kita sambil kolaborasi lah ya, kita kolaborasi untuk membuat pembelajaran yang itu strateginya bagus nih, karena sebenarnya anak-anak biar asik dan belajar begitu ya harapan untuk ya. Lalu kapan kira-kira hal itu dapat Bu Imro laksanakan? Insya Allah sebelum ajaran baru saya akan menyiapkan dulu dan menerapkannya di tahun ajaran baru dengan total. Saya sampai dulu Ya. setelah itu pada ajaran baru saya gunakan. Ya. Kalau sekarang mungkin masih tahap transisi terus setengah-setengah karena masih melanjutkan kurikulum yang ada sampai akhir tahun. Jadi sekarang sudah mulai transisi. Nah, kemarin sudah ada ya, sudah ada observasi dan lalu apa yang bisa untuk rasakan setelah kita mengadakan coaching ini tadi? Dari kegiatan ini tadi saya jadi punya gambaran bagaimana langkah-langkah saya ke depan dalam merancang pembelajaran yang bersifat agar mereka nantinya dapat belajar dengan nyaman dan ceria hanya Alhamdulillah, itu bahagia, betul. Sudah punya gambaran merancang pembelajaran dengan pengembangan strategi yang inovatif termasuk menggunakan media digital dan lain sebagainya. Itu menginspirasi saya juga untuk saya terus terpacu bahwa saya itu harus terus mengembangkan juga tentang hal itu. Nah, baiklah Bu Imro, saya akan mengikuti perkembangan selanjutnya. Nanti kita kolaborasi ya untuk selanjutnya untuk anak didik kita biar perubahan ini menuju pada anak-anak yang lebih baik lagi bagi mereka. Semoga Bu Imro kesehatan dan semangat untuk mencapai semangat yang terima kasih Bu Imro. Selamat pagi.
Oke, baik Bu Siti, Bu Im, alhamdulillah tadi Bu Siti sudah melakukan coaching pasca observasi supervisi akademik. Gimana perasaannya? Lega ya? Jadi coaching itu kayak menemukan sesuatu gitu ya, suatu solusi. Baik, sedikit evaluasi ya Bu Siti terkait dengan yang sudah panjenengan lakukan coachingnya. Jadi dalam coaching itu ada prinsip kemitraan, di mana kriterianya adalah tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Nah, tadi saya melihatnya sudah. Jadi coaching hari ini tujuannya adalah untuk mengetahui gimana sih cara meningkatkan apa yang sudah kemarin dilakukan. Oke. Kemudian kriteria yang kedua yaitu tidak menggurui atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat. Nah, tadi saya melihatnya sedikit banyak sih sudah muncul dari tim untuk menemukan solusi sendiri. Jadi istilahnya bisnisnya tidak menggurui, oh Anda harus seperti ini kan, tidak begitu, tapi memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya timnya bisa mengeluarkan idenya. Itu yang mudah seperti itu. Kemudian di prinsip coaching berikutnya ada yang namanya proses kreatif ya. Proses kreatif itu di mana percakapan dua arah, tapi yang rekan sejawatnya yang lebih banyak bicara. Itu tadi saya mulainya sudah dilakukan juga. Jadi Bu Siti tidak terlalu banyak, tapi Bu Inya yang lebih banyak bicara. Selanjutnya ada mendengarkan dan mengulang merangkum perkataan dari rekan sejawat. Ini adalah sebuah konklusi ya. Mencoba mengkonklusi apa yang dikatakan oleh rekan sejawat sehingga Bu Siti bisa menyimpulkan, oh ini loh maksud dari Bu Im tadi mengatakan dan dari sudah muncul seperti itu. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga pertanyaan menggali, jadi bukan pertanyaan yang sifatnya terbuka gitu ya. Jadi pertanyaan yang apa, seberapa gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang sifatnya menggali. Kemudian prinsip berikutnya ada memaksimalkan potensi, di mana percakapan menghasilkan tindak lanjut. Tadi tindak lanjutnya apa? Masih ingat? Membuat media digital ya. Oke, baik. Jadi nanti tindak lanjutnya tadi monggo dikonkretkan ya ke arah yang memang sebenarnya itu sebuah target dari tadi 6 menjadi 9. Nah, dari 9 ini berarti ada tambahan media. Oke, kemudian yang terakhir ada percakapan ditutup dengan kesimpulan. Ya, juga sudah disebutkan. Itu tadi secara prinsip coaching sudah melalui alur cerita juga, mulai dari tujuan, identifikasi sampai akhirnya muncul posisi ya. Terkait dengan supervisi akademiknya, saya coba dari beberapa tahapannya. Dari pra-observasi itu mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan sudah dilakukan. Jadi ketika pra-observasi kemarin, ketika ini sudah dilakukan ya. Kemudian area yang akan dikembangkan. Area yang dikembangkan apa ini? Area positif, dan objektif kemarin. Area yang saya observasi pada RPP sampai itu. Oke. Kan memang biasanya yang spesifiknya mau diobservasi bagian apa. Jadi supervisi itu terkadang tidak harus keseluruhan aktivitas pembelajaran, tetapi bagian-bagian tertentu yang ingin disupervisi. Misalnya, saya pengen pendahuluannya aja, bagian pembuka. Apakah saya sudah bagus? Boleh. Jadi supervisi hanya bagian itu saja dievaluasi. Boleh. Kemudian menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan. Sudah ya, sudah dilakukan. Kemudian saat observasi ya, ketika saat observasi kalian sudah melakukan catatan. Apakah kalian juga melakukan ini? Membuat catatan, kemudian melakukan penilaian, asumsi,
maupun fokus pada redaksi sejawat saat melakukan pembelajaran. Itu apa yang saya ketahui di situ saya dapat. Jadi di situ saya juga tidak mencontohkan dan Baik, selanjutnya di pasca observasi ya, tadi sudah menanyakan indikator pencapaian gitu ya. Kemudian juga catatan hasil observasinya berbasis data gitu ya. Dan nanti juga bagaimana pengembangan berikutnya. Jadi alhamdulillah semuanya secara umum saya evaluasi proses coaching ini sudah baik ya. Jadi harapannya nanti coachingnya tidak berhenti di sini. Jadi coaching itu bisa dimanfaatkan untuk semua permasalahan baik secara umum maupun permasalahan dalam dunia akademik. Oke, monggo bisa dimanfaatkan ilmu coachingnya gitu ya. Terima kasih sudah melakukan coaching hari ini. Mungkin lain kesempatan bisa dilakukan lagi. Oke, terima kasih Bu Siti, Bu Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan takut memulai. Tantangan akan mematangkan kita. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru kita.